Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sedang salat maghrib berjamaah yang insyaallah sama-sama dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana sama dengan saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawatu wa salam kami sampaikan juga untuk kita Nabi Islam Muhammad Rasulullah SAW yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap Ahad malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan dengan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kita marilah bacakan surat Al-Fatihah. Kita tunjukkan untuk penolong kita baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim Masjid Darul Taklim. Mudah-mudahan berbarokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7:13 Kasih kesempatan jamaah ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Ketua DKM Masjid Darul Mutaqin Bapak Yoyo beserta jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali taklim kita malam ini dengan membaca Al-Qur'an ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mutahajjidin syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu saya membahas tentang khusyuk dalam sholat.
Maka sekarang masih ada kaitannya dengan sholat, Pak. Karena ini namanya ilmu amaliyah. Ilmu amaliyah itu langsung dipakai. Ya, sama ketika kita mau dagang, belajar ilmu dagang itu namanya ilmu amaliyah. Kalau kita mau haji, belajar tentang rukun haji itu namanya ilmu amaliyah tentang haji. Bapak belum mau haji, belum wajib belajar haji. Maka yang setiap hari putar-putar terus kewajiban kita itu adalah sholat 5 waktu. Maka kita harus hafal betul, Pak ya. Jadi mudah-mudahan dengan ngaji fikih ini, karena kita mau naik ke tasawufnya itu harus dari fikih. Kalau fikihnya nggak rapi, tasawufnya sulit ngerapiinnya. Kayak kita bangun rumah. Kalau fikih itu ibaratnya pondasi. Kalau pondasinya masih acak-acakan, nanti kalau diterusin bangunannya nantinya bejol. Tahu bejol? Hah? Miring, gitu kan? Dan seterusnya. Kita malam ini membahas tentang syarat wajibnya sholat dan sahnya sholat. Ada syarat, ada sahnya. Kalau syarat itu di luar sholat, Pak. Makanya syarat wajibnya sholat itu ada 6. Jadi sebelum orang itu sholat, sudah memenuhi syarat. Ada berapa? 6. 6 itu segini, Pak, bukan segini. Kalau segini, 1 ini, 2 ini. Nah ini buat kampanye bisa ini. Udah musim kampanye. 1, 2, 3. Saya semuanya. Hah? Iya, 1 bisa 1 kan? 2. Oh, ntar marah yang 2-nya. Habis 2, 3. Zaman dulu ingat aja. Sampai ngaji aja angkat tangannya angka nomor capres. Jadi ada 6, Pak. Pertama Islam. Jadi kalau orang kafir sholat jengkang-jengking nungging apa kan nggak diterima. Ada panitia penerimanya. Kedua balik, ya balik. Jadi kalau ada orang udah gede nggak sholat, Bapak jangan suudon dulu, mungkin dia belum balik atau bongso. Coba sudah kumisan belum balik gitu. Ini mungkin itu kalau udah gede, udah kumisan kalau belum balik, mungkin direndam minyak kayak karet. Yang ketiga akal. Ini akal ini kan orang kalau nggak punya akal, Pak, telanjang bulat di jalanan dimaklumin karena nggak punya akal. Kapan kita akal kita itu hilang, Pak? Kita pernah nggak punya akal, Pak? Bapak coba tidur di sini, posisinya jangan duduk, pengen kentut, keluar nggak kentutnya? Keluar nggak? Tidur Bapak, pengen kentut, keluar nggak kentutnya? Pasti keluar. Kenapa? Nggak ada yang mengikat. Yang mengikat kita apa namanya? Akal. Jadi akal itu artinya mengikat. Semua ciptaan Allah Ta'ala ini diciptakan oleh Allah lengkap dengan senjatanya. Coba lihat, semut aja punya senjata, Pak. Kalau diinjak menggigit dia. Walaupun gigitan dia nggak akan menolong dia, tapi ngegigit. Itu namanya jihad. Jihadnya semut. Tawon punya senjatanya apa, Pak? Antuknya itu. Oh, apalagi singa, taringnya kan? Ya, raja hutan, ular dengan bisanya. Iya. Lalu Bapak sebutlah binatang apa? Ayam tuh yang
ayam emak-emak yang lagi banyak anaknya. Bapak ambil satu aja anaknya, saya jamin dikejar-kejar. Padahal dia nggak punya celurit, ya kan? Nggak punya apa. Lah itu insting yang diberikan oleh Allah untuk membela diri. Apa sebut Bapak binatang apa? Kambing, wah lebih galak Pak. Orang jalan baik-baik aja ditumbuk sama dia. Banyak itu di medsos itu. Mama ya Bapak ya, diseruduk gitu. Sampai jatuh jadi belum ada ampun tuh sama kambing itu. Ayam aja berani sama orang. Percaya nggak Pak? Ayam jago itu. Apalagi ada ayam jago anak kecil. Seneng tuh ayam dikejar-kejar. Nah, sekarang kembali manusia apa senjatanya? Akal. Lebih hebat dari taring, singa, lebih hebat dari bisa ular. Apa? Manusia bikin roket Pak, bikin meriam. Ya saya berani ngadepin meriam Belina, berani saya. Bikin rudal. Nah itu orang Hamas Pak, ternyata sekarang udah punya pabrik roket. Kita Indonesia banyak juga, cuman roket sama keroket beda dikit. Keroket enak tuh Pak, kalau dicampur sambal pakai bala-bala, pakai lontong, nah, enak. Jadi dari ciptaan Allah Ta'ala itu senjata yang paling hebat adalah senjatanya siapa Pak? Manusia. Dia bikin apa aja, bikin jebakan. Apa yang nggak kalah sama manusia Pak? Wong tsunami segede Aceh aja ada yang bilang bikinan orang itu. Berarti manusia itu berpotensi bikin ledakan seperti itu. Nggak ada yang lebih hebat dari manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Udah. Dari bentuknya aja udah sebaik-baik ciptaan Allah. Belum isinya. Itu senjatanya manusia. Gitu. Jadi akal inilah yang membuat wajib sholat. Bapak kalau pengen lepas dari kewajiban sholat gampang. Buang akalnya. Gila dulu. Gitu. Tapi kalau gilanya sengaja, wajib dikodok nantinya. Kalau enggak, selama gila dia tetap harus mengkodok sholat. Namanya itu ta'adda. Ta'adda itu melanggar. Emang bisa gila dibikin-bikin? Bisa. Mabok dibikin apa lagi? Mabok utang, mabok janda, ya kan? Bisa dibikin. Itu kalau akalnya sudah miring, ikut miring semua. Alhamdulillah yang di sini mah alhamdulillah berakal sehat. Makanya Rocky Gerung yang berakal sehat katanya. Ya kalau ditanya Rocky Gerungnya sehat atau enggak, wallahu a'lam bishawab. Ya sehat itu nanti kan apa ukurannya gitu kan. Karena kalau kita kembalikan kepada sabdanya Rasulullah, siapa orang yang cerdas itu sesungguhnya adalah orang yang selalu mengingat akan kematian dan mempersiapkan untuk bekal kematian. Al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang betul-betul punya akal sehat, punya kecerdasan spiritual, yaitu orang yang selalu menghisab dirinya. Ya, lalu setelah menghisab dirinya beramal untuk akhirat. Jadi akal ini senjatanya manusia dan yang membuat manusia diwajibkan artinya mukallaf. Makanya mukallaf itu orang yang sudah akil, orang yang sudah balik dan berakal. Ya, kalau balik saja nggak berakal nggak wajib. Ya. Pokoknya sampai selama hidup 70 tahun kalau nggak dikasih akal sama Allah nggak wajib Pak. Nggak usah akal Pak,
Ada seorang yang lahirnya itu enggak punya pendengaran, enggak punya mata, enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar. Dari lahir, maka orang ini enggak kewajiban sholat. Kenapa? Enggak ada input. Ya, enggak ada input dari mana dia. Kalau hanya bisu, bisa diajarin kan gerakannya apanya. Ini enggak ada mata, enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar. Ini sumber dua ini Pak, sumber pengetahuan. Sam awal basor. Kalau dua ini dari lahir nggak dikasih sama Allah, maka nggak kewajiban. Ya, karena nggak ada ini. Walaupun dia berakal, ya kan? Apa yang mau dikasih tahu? Karena nggak mendengar. Ya paling nanti ada tuh yang tunanetra. Teman saya kebetulan salah satu yang ngajar itu. Jadi dia kalau Monas di Jakarta tuh begini gambarnya Pak. Monas di Jakarta gitu. Ada rumus-rumus buat mereka, itu paham dia. Mereka punya penglihatan, makanya masih wajib sholat gitu. Kalau Allah Maha Besar itu apa? Ada mereka punya rumus. Saya Monas doang yang hafal. Karena berdiri begini gitunya. Begitu Monas. Apa begini Pak? Oh begini. Pak, jangan begini Pak, begini. Begini Pak ya. Ya suka di TV itu ada bahasa isyarat gitu kan. Selanjutnya yang wajib sholat itu wal khulu minal haid wan nifas. Ini khusus untuk perempuan lagi tidak haid dan tidak nifas. Nifas itu setelah lahiran Pak ya. Walaupun lahirnya disesar tetap ada nifas. Islam balik akal tidak haid, tidak nifas, udah 5. Tadi kan ada 6. Yang keenam bulughu da'watin nabi, yaitu dia sudah disampaikan dakwanya nabi. Yang gak usah nabi yang nyampein. Emang kita ketemu nabi, kalau ditanya Bapak guru kamu siapa? Nabi Muhammad. Wih hebat temen. Nah itu orang-orang yang sombong itu. Itu katanya bukan dari nabi gitu. Nyebut gurunya aja nggak boleh Pak. Kalau saya mengatakan saya kata guru saya, diprotes sama dia. Oh kata guru gitu. Maunya apa? Kata nabi gitu dong, gitu dia. Emang dia langsung ketemu nabi. Nah itu makanya orang yang nggak waras siapa? Iya kan? Nah saya punya guru bukan nabi, bukan sahabat, tapi orang biasa. Guru saya punya guru, punya guru, ketemu ke tabiin, tabiin dulu, ketemu ke sahabat, setelah sahabat baru Rasulullah. Nggak bisa langsung loncat belum ke Rasul. Iya, kalau nggak dari sono nggak boleh. Makanya dia hadis itu yang buat andalan. Dia memang kita, tapi kan sumber agama nggak harus dari hadis, dari ulama bisa. Kalau mereka udah harga mati tuh Pak. Nah, bahkan ada yang mau pakai sahabat aja nggak mau, udah dari Nabi aja. Quran, hadis, titik. Ada yang begitu. Di sini ada nggak ya? Banyak. Ada juga ya. Alhamdulillah. Bapak garang aja. Bener ya? Iya, iya. Saya punya teman Pak, dosen. Saya mau Ustadz, sahabat aja nggak saya pakai. Waduh. Lah guru lu siapa? Dalam hati saya, dia nggak berani. Gurunya siapa gitu ya? Sampainya dakwah Nabi itu maksudnya Islam sudah disampaikan ke dia. Oleh siapa ya? Oleh ustadz, oleh kiai, oleh guru. Kalau nunggu dakwah Nabi dari Nabi, ya Nabi nggak ada. Ya, ketemu Nabi kalau sekarang ini kitanya harus bersih dulu, harus suci dulu, benar nggak Pak? Betul. Sekarang jangankan ketemu Nabi, ketemu Pak Jokowi aja belum pernah. Iya kan? Ada prosedurnya Pak. Bapak ujuk-ujuk datang ke istana. Apa ini? Bapak walaupun pakai dasinya 3,
Lama-lama makin ditolak lah ya. Kali itu langsung ditemuin dan orang bakal gitu. Oh, saya udah 2 kali begini-begini ke istana, Pak. Ketemu, Pak. Bener. Baju aja diatur, Pak. Saya lagi zamannya Presiden B.J. Habibie. Ada fotonya, Pak. Ada. Sama Pak Jokowi. Pernah ke sono. Makannya enak-enak, bener, Pak. Bener, Pak. Enak-enak banget. Nggak ada kayaknya di jalanan sini, nggak ada. Makanya kalau ada yang ngajak ke istana, mau aja, Pak. Partai apa kek, capres siapa kek, mau aja udah, mumpung. Tapi nggak ada yang ngajak, Pak ya. Kasihan. Sampainya dakwah kepada dia, dakwah Nabi. Kalau dia umpama hidupnya di gunung, Pak, nggak ada sampai yang ngajak ibadah itu, sampai dia nggak kenal. Tapi zaman sekarang ini sulit. Titik mana yang nggak ada dakwah Nabi, ayo. Karena satelit sudah kemana-mana, betul nggak? Jadi kalau orang mengaku, oh saya belum kenal itu ada agama Islam, nggak bisa diampunin oleh Allah karena sudah banyak alat yang canggih yang bisa sampai kepada kita. Lalu mereka yang sudah kehidupannya normal tapi masih belum mau Islam, lah itu nanti tunggu aja di akhirat. Ya, makanya umat Nabi Muhammad itu ada 2. Ada ummatud dakwah, ada umat ijabah. Siapa umat dakwah? Umat dakwah itu umat yang sudah didakwain oleh ajaran Nabi. Maksudnya dia udah kenal Islam. Dia nggak masuk Islam. Itu disebutnya tetap kategori umat dakwah. Yang kedua umat ijabah. Umat ijabah itu kita yang beriman ini, Pak. Coba ya. Wa wujudu sam'i wal basar, dan adanya pendengaran dan penglihatan. Nah, itu 2 ini syarat mutlak, Pak ya. Pendengaran dan penglihatan. Kalau itu nggak ada dia dari kecil umpamanya, nggak wajib. Pak, ada orang itu ya naudzubillah, Pak ya, dia bahkan levelnya kiai, tiba-tiba semua dicabut sama Allah, naudzubillah. Semua bacaan lupa semua dia, 0 lagi. Bisa Allah begitu, dan itu jaiz bagi Allah, mungkin bisa iya bisa tidak. Bagus saja tuh Allahnya tuh nggak kayak orang gitu. Kalau Allah tuh kayak orang mungkin ngerjain kita mulu. Tiba-tiba orang jadi apa gitu, besok balik lagi jadi orang gitu. Iya kan? Coba itu, mentang-mentang bisa. Allah nggak begitu. Enggak. Makanya kita harus bersyukur. Kita ini objeknya Allah. Hasil afalnya Allah, wujudnya kita. Tuh, Pak. Wa ammal majnun wal mugma alaih wasakron fala wujuba wala qada'a alaina. Orang kentir, tahu kentir, Pak? Orang ayan. Dulu perasaan banyak orang ayan, Pak ya. Ada di sini ayan ada Pak orang ya? Ada. Ayam tuh ada yang ayam, Pak, ayam. Jalannya aja miring. Bener, Pak? Nggak, di sini ada ke orang ayam gitu. Mudah-mudahan nggak ada, Pak ya. Nggak ada, janganlah, Pak, janganlah. Hah? Oh, iya. Orang gila, orang ayan, orang mabuk tidak wajib sholat dan tidak wajib qadha. Tapi semuanya ini bukan disengaja. Mabuknya nggak disengaja, ayannya nggak disengaja, gilanya nggak disengaja.
Maksudnya nggak disengaja tuh nggak ada niatan untuk gila. Tapi tiba-tiba dia gila karena banyak utang, banyak masalah, itu nggak disengaja, Pak. Ya, ya karena banyak ini aja, kalau istilah kendaraan, Pak. Kalau terlalu berat, lah itu kan bisa patah. Asnya itu bisa, Pak. Atau mungkin dia kebanyakan muatannya. Lah itu wajibnya atau syarat wajibnya sholat. Jadi Islam, kalau kita orang Islam wajib sholat, jangan KTP-nya doang. Nanti kalau KTP-nya aja yang Islam, pas masuk surga KTP-nya doang yang masuk surga, orangnya nggak bisa ngikut. Kenapa? Tidak melakukan ajaran Islam. Lanjut, itu syarat wajib. Sekarang syarat sahnya. Udah lengkap, kita udah ada semua kita ya, kecuali yang dua tadi, head dan nifas, itu khusus buat istri bapak itu mah. Jadi kalau istri bapak itu lagi head, jangan dipaksa untuk sholat. Bapak udah mengaji tasawuf, nggak boleh putus dari sholat. Iya Pak, tapi lagi head, tetap harus sholat. Wah, itu namanya orang yang nggak ngerti tasawuf, nggak ngerti fikih. Gitu. Kalau di sini ngerti fikih semua kan. Nah kalau orang ini nggak ngerti fikih, ngertinya tasawuf aja, sholat dan sholat, head sholat aja gitu, itu nggak sah. Sekarang syarat sahnya sholat itu ada 7. Pertama, toharatul a'dha'i minal hadasaini al akbari wal asghari. Sucinya anggota badan dari 2 hadas. Dari 2 hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Nah itu kan dua-duanya nggak kelihatan, Pak. Kelihatan nggak orang yang lagi punya hadas? Enggak. Makanya pernah kejadian ada ustadz ngimamin sholat subuh, lupa belum mandi besar. Pas inget waktu zuhur, gimana itu? Nggak usah diumumin, Pak. Jamaah Darul Mutakin tadi subuh saya ngimamin belum mandi besar, lah batal semua tuh kalau dikasih tahu. Kalau kondisinya seperti itu, imam nggak wajib ngumumin, dia saja yang wajib mulang. Tapi kalau dia keluar ngasih tahu, jadi wajib semua. Jadi mendengar diem. Gitu. Kan kita kan ketika jadi makmum dia kan nggak tahu bahwa dia punya junub, punya hadas besar. 1, harus suci anggota badan kita ini dari 2 hadas. Anggota badan itu dari ujung kaki, dari ujung rambut. Kalau kita kentut, berarti punya hadas kecil. Kok yang keluar angin dari dubur ketika wudhu, kok yang dibasuh wajah sama tangan? Kenapa itu? Jawabannya gampang, Pak. Cubit aja dia. Cubit tangannya, nanti yang ngejerit mana? Mulut. Cubit dia. Sini cubit sekeras-kerasnya, pasti yang bunyi mulut. Harusnya tangan juga ya gitu. Ya, nggak bisa ini kan Pak ya, nggak bisa maunya dewek, itu udah ada aturannya, udah ada SOP-nya. Apalagi mandi besar, yang masuk 1, yang harus dicuci semua. Protes. Lah kan yang enak seluruh badan kita. Iya. Yang merem-merem apa? Dan seterusnya lah, itu mah gak usah dibahas. Makanya mandi besar itu harus sekujur badan. Wajib pakai sampo enggak? Tergantung. Soal pakai sampo bukan samponya yang diwajibkan. Yang wajib itu isolul ma ila jasadikuli, sampainya air itu ke seluruh anggota badan, termasuk yang nyelip-nyelip itu, termasuk rambut itu harus basah semua. Nah kalau umpamanya rambutnya gembel panjang, kalau nggak pakai sampo sulit, berarti wajib pakai samponya. Itu namanya min babi malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Itu termasuk bab
Apabila dia tidak sempurna dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi sempurna. Contohnya apa? Bapak wajib ngambil sesuatu di atas ini. Wajibnya ngambil sesuatu, tapi bapak ke situ kan nggak bisa, harus pakai tang. Berarti pakai tangganya ikut wajib, tuh namanya mimbabi malayati bal wajib bila wajib. Dua, wa taharatul badan wasaub wal makan minan najasi wa ghairul ma'fi anha. Yang kedua itu suci badan, suci pakaian. Kalau tadi kan anggota, Pak, anggota badan. Berarti kalau Bapak punya hadas besar, mandinya separuh, sah enggak? Enggak. Kecuali Bapak mandi di masjid ini separuh segini. Terus Bapak pergi ke Pasar Tambun sana diterusin, boleh. Makanya dulu ada cerita begini, Pak. Ada pengantin baru. Dia malu kalau paginya itu basah semua. Lah ini pengantin barunya Ustadz, pernah ngaji di Darul Takin. Hah? Contoh. Begitu dia malam main, Pak, diguyur setengah, diguyurnya. Nawaitul Wusla. Masih hafal, Pak ya? Hafal itu mah. Nawaitul Wusla li rafil hadasil akbari fardhon nilai anjamil badani, boleh fardhon nilai. Mandi mulai terserah tuh, apa tangan dulu apa kuping dulu, ini basah kan sampai sini dua. Lah subuh-subuh dia diterusin dari sini ke sono, kan pagi-pagi nggak kelihatan basah ininya. Nah, padahal dia sudah berhasil gitu kan. Bisa ada yang begitu. Bahkan pindah tempat itu kira-kira dia belum kering masih boleh, Pak. Kira-kira sekarang Bapak nih basuh muka nih, jangan dipakai anduk, jalan sampai kering kemana, Pak? Umpamanya dari sini ke Masjid Darul Nurul Huda, udah kering belum muka? Belum kan? Itu masih boleh, Pak. Di sini separuh, yang separuhnya di sana. Mandi besar umpamanya. Di sini baru separuh, habis airnya. Kita lanjutin di sana. Itu boleh. Selama itunya belum kering, Pak ya. Kalau udah kering, ulang dari awal. Ya, kalau kata Bapak belum kering, dari sini. Tapi kalau umpamanya separuh di sini, separuh di Cirebon, mau nggak boleh, Pak. Jauhan itu. Ya, kejauhan gitu. Jadi yang kedua itu badan dan pakaian dan makan. Ini makan bukan bahasa Indonesia, Pak. Kalau makan bahasa Indonesia enak. Makan ini maksudnya tempat sholat. Makan itu kalau bahasa Arabnya tempat. Jadi badan kitanya suci, yang kita pakai suci, tempatnya juga suci. Itu yang kedua, syarat sahnya ya. Kitanya tadi itu anggota badannya suci dari dua hadas, badan kita suci ya, pakaian suci, tempatnya juga suci dari najis yang tidak dimaafkan. Emang ada najis yang dimaafkan? Ada, Pak, umpamanya darah sedikit gitu kan, nggak mengalir gitu kan, darah najis. Yang ketiga, wasatrul aurati, nutup aurat. Aurat itu kalau laki-laki antara pusar dan dengkul, itu untuk laki, dan amat. Amat itu perempuan jariah. Sekarang ada nggak perempuan jariah? Kayaknya udah nggak ada. Semua perempuan sekarang merdeka. Kalau perempuan amat itu yang dijual belikan. Maksudnya sekarang juga banyak perempuan jual beli, tapi itu trap, apa namanya? Enggak, trafficking, apa namanya itu? Apa namanya? Kejahatan lah itu, ya. Bukan boleh menurut agama, itu boleh. Nggak boleh. Perempuan itu yang boleh dijual ada, Pak, air susu. Jadi kalau umpamanya ibu-ibu punya air susu, ada keluarga yang membutuhkan susu, dia boleh dijual susu. Tapi isinya, Pak ya, isinya itu boleh.
Zaman dulu begitu. Itu fikih harus jelas, Pak. Fikih harus jelas. Ini maaf aja Pak ya, bukan ngomong ini, fikih harus jelas. Lah dulu zaman Nabi itu yang ngasih susu siapa Pak? Halimatus Sa'diyah. Dulu dia sebelum nyusuin Rasulullah nggak punya air susu. Begitu ini menjadi deras. Itu salah satu mukjizat. Salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijajain dulu Bapak, siapa yang mau air susu gitu. Bapak-bapak parah dah itu. Ngeri gitu kali kan. Kalau itu mengeri. Udah dikalengin, sekarang udah dikemasin. Jadi aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Tapi boleh nggak Bapak pakaian pas mepet pusar sama dengkul sholat Bapak, sah nggak? Sah, tapi nggak etikanya aja ya. Hah? Etikanya nggak ada ya. Sahnya sah ya. Asal nggak gerak Pak. Kan kalau mepet ke sini coba Bapak sujud, tarik sini. Enggak tuh. Kecuali bajunya itu karet, nggak bisa geser gitu, atau dipaku di sininya apa gitu segini, sah. Tapi nggak ada etika tadi. Sah. Segini. Dada kebuka, wis keren banget. Udah kayak nantangin Allah kali gitu. Dan dulu Pak Rasulullah itu ketika ihram kan begitu selempanginnya, ini kebuka, menunjukin bahwa Rasulullah itu sterk badannya, siap tempur, siap gelut gitu kan, bulat gitu sama orang-orang kafir. Orang kafir ngelihat ininya Rasulullah aja udah ngerti. Makanya ihram itu ada unsur menunjukkan kekuatan orang Islam. Bapak dibuka ininya, apa yang nampak? Udah Bapak jangan dah Bapak. Ya kalau masih sterk, masih muda bolehlah Pak ya. Udah pas dibuka itu orang kafirnya tadinya takut jadi berani. Iya, betul. Wa ma'adal wajib wal kafin, kalau perempuannya merdeka bukan jariyah tuh, maka auratnya seluruhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Terusin dulu Pak ya. Yang keempat, syarat sahnya sholat itu kita harus mengetahui waktu dengan yakin atau dzon. Mengetahui bahwa sekarang udah masuk waktu. Apa dasarnya? Ya dzon aja, karena jam sudah menunjukkan. Maka itu boleh Bapak sholat. Kalau sholat kita belum mengenal waktu, ini jam berapa, umpamanya mendung Pak ya, gelap, jam mati semua, matahari nggak ada, kita harus ijtihad. Ijtihad itu ya umpama kondisinya mau kiamat gitu kan, matahari nggak ada, lampu mati semua, yaitu kondisi kiamat gitu umpamanya, jam mati semua, terus kita wajib ijtihad kapan di waktu zuhur ya. Kalau bisa tanya-tanya gitu. Pokoknya ijtihad itu sampai menemukan, meyakini bahwa itu sudah masuk. Karena sholat kalau tidak tahu waktunya nggak sah. Tadi sholat apa? Nggak tahu ya. Nah itu nggak sah gitu. Makanya Bapak sholat itu minimal ingat bahwa yang lagi kita sholat itu adalah sholat zuhur, sholat asar dan seterusnya. Kalau nggak ngerti nggak sah sholat. Itu yang keempat, mengetahui waktu. Yang kelima, menghadap zatnya Ka'bah. Ainul Ka'bah itu kalau kitanya dekat. Jadi kalau orang Mekah Pak, wajib menghadap kiblat tuh betul-betul menghadap Ka'bah karena dekat. Atau arahnya kiblat bagi yang jauh. Nah, Indonesia ini arahnya saja. Kita kan kalau ngadep kiblat Pak, itu bukan yakin namanya, dzon. Dzon, bahwa kita ngadep ini ngadep kiblat itu dzon. Dzon itu prasangka. Tiba-tiba sekarang ada alat canggih.
udah bisa kelihatan CCTV gitu umpamanya Pak. Ternyata Ka'bahnya nggak lempengin ini, umpamanya ke sono, maka kita harus wajib ke sono. Karena sudah ada alat yang menunjukkan bahwa kiblatnya ke sana umpama. Bapak nggak boleh lagi di sini. Itu hukum fikih, Pak. Ya sama, maaf nih rada merembet dikit Pak ya. Umpamanya soal Ba'alawi Habib. Berapa ratus tahun ini kan mereka mengaku turunan Nabi. Tiba-tiba ada yang meneliti. Namanya siapa? Kiai Imad. Ternyata dia terputus dari. Nah, kalau yang sudah ada dalilnya terputus, jangan pakai prasangka. Harus menunjukkan bahwa dia betul-betul keturunan Nabi. Wah, saya tetap baik sangka aja. Ya silakan aja. Tapi itu berarti ya nggak menggunakan secara ilmiah. Kayak tadi Bapak, enggak, saya tetap aja sholatnya ngadep sini, don saja, karena dari dulu begini. Pak, sekarang udah ada alat canggih bahwa Ka'bah itu bukan di sini, di situ tuh. Enggak, saya di sini aja, kira-kira sah nggak sih? Enggak, karena sudah ada yang faktualnya, begitu Pak. Ya, kalau hukum fikih boleh donia itu, ya donia. Jadi menghadap kiblat yang kelima itu, yang keenam harus mengetahui cara sholat. Sholat dulu itu ada 4 dan sebagainya. Dan yang ketujuh harus meninggalkan sesuatu yang membatalkan. Kentut harus batalin sholatnya. Kalau Imam Syafi'i. Oke Pak, sampai sini ada pertanyaan? 1, 2 barangkali. Bisa jam berapa? 2.13. Ya masih 3 menit, masih lumayan. Ya silakan Pak. Masalah persoalan sama saja lah. Masalah apa namanya, orang yang berakal lah. Berakal ini dan tidak berakal. Ya. Ada yang tidak berakal sejak lahir. Ada yang tidak berakal mungkin setelah remaja atau setelah dewasa atau setelah tua telah berwaspada. Ya kan Ustaz? Maka beban hidupnya, ada yang putus cinta lah, dan macam-macam Ustaz. Nah, di dalam nanti suatu hisab nantinya dari Allah SWT, hisabnya nanti, ini kan dia gila separuh tahun umur 50 dia gila. Sebelum gila kan ada perbuatan baiknya, ada perang buruknya. Itu bagaimana tuh Ustaz menurut Ustaz? Itu. Kedua, apakah orang gila ini rohnya gila juga atau bagaimana Ustaz menurut Ustaz? Ya kan? Itu pertanyaan Ustaz. Ya kan begitu Ustaz. Dia ketika dia meninggal dia gila. Ya kan? Apakah sama dengan orang yang waras meninggal kira-kira? Ya. Baik, terima kasih Pak. Di dalam fikih orang itu yang menggugurkan batalnya sholat, gilanya bukan disengaja atau dibuat-buat. Lalu apa kriteria disengaja atau tidak? Lah itu nanti kan sebetulnya dia sendiri yang tahu, hanya sama Allah, dia sendiri dan sama Allah gitu. Karena itu kan di luar jangkauan manusia. Dia sengaja atau tidak soal gila itu. Ya kalau gila apa gila? Ya gilanya dari sejak lahir ada emang Pak ya? Ada. Ada Pak. Iya. Ya apapun namanya, ketika dia nggak punya akal, maka dia nggak wajib. Makanya dari 6 di luar perempuan 4 tadi, ya 4 berarti di luar perempuan. Karena Islam, akil, ya kan? Terus apa lagi Pak? Balik, iya, dan sudah didakwai. Nah, selama itu nggak ada, maka nggak kewajiban. Umpamanya dia Islam, nggak wajib. Syaratnya harus balik, belum balik, nggak wajib.
Ya, dia tidak berakal dari lahir, ya nggak wajib. Nah, kecuali tadi saya bilang hilang akalnya disengaja atau ya direkayasa, maka dia kewajiban tetap. Nah itu semua nanti yang punya pengadilan Allah yang memutuskan. Wah ini gilanya sengaja, ketok palunya Allah itu. Nah, maksudnya gini, dia gila, kita saya gila. Dewasa. Ini dosa-dosa saya ini hilang setelah saya gila atau sebelum gila nih dari ukurannya itu ya kan? Kan saya gila ketika saya meninggal umpamanya kan. Nah sebelum saya meninggal kan saya sebelum gila saya waras. Ini nanti hisapnya gimana? Apakah dia gila atau bagaimana tuh Ustaz? Nah, itu yang saya belum tahu. Ya soalnya sulit kan hukum yang sudah itu. Nanti Allah punya ini kalau tadi. Katanya kan kalau orang meninggal gila itu ya di surga enggak, di neraka enggak. Terus gimana? Wah, bisa. Apakah rohnya gila juga kan? Ah itu. Gitu loh Ustaz. Kalau masuk ke ranah roh, jangankan kita, Rasulullah pun tidak berani jawab. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Kalau Anda tanya tentang roh itu urusan Allah. Makanya, tapi saya pernah baca di kitab itu, Pak, ketika rohani kita tuh pisah dengan jasad, maka hanya Allah yang tahu. Roh itu langsung masuk ke pangkuan atau genggamannya Allah. Jadi roh yang getayangan itu nggak ada itu. Dalam Islam nggak ada sama sekali. Makanya kalau Bapak berani ada umpamanya ada bongkong ada apa itu nggak bakalan nongol tuh. Itu mah halunya manusia nggak ada. Saya pernah tinggal di satu tempat yang pohon besar angker yang satpam itu kelewat di situ, bener itu Pak, ditempeleng, digaplok, pulang sakit. Saya tantang itu, coba apa kalau tunjukin ke saya, nggak ada. Jadi Bapak kalau begitu, kalau takut, udah pura-pura berani aja, nggak datang dia. Itu Pak ya, itu lebih kepada halu kalau hal seperti itu. Kalau ruh yang sudah meninggal itu langsung ke genggaman Allah. Itulah makanya ya, karena roh-roh itu adalah bagian dari roh Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Manusia itu aku tiupkan ruhnya dari ruhku gitu. Makanya dia kembali akan kepada Allah. Rasulullah pun nggak bisa membahas. Gitu Pak ya, soal rohani. Kita makanya ngukupin orang itu yang dohirnya saja Pak. Wah ini gila, ya berarti udah nggak apa-apa. Iya. Demikian Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Udah 7 tadi. Demikian. Ya nanti bisa diulang-ulang karena sekarang bisa diputar ulang Pak ya. Mudah-mudahan manfaat. Dan ini ilmu amaliyah untuk sehari-hari kita sholat. Demikian kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang telah sampaikan Pak Ustadz ada manfaatnya dan dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Dan bagi Bapak yang ingin mereview kembali apa yang tadi kata Pak Ustadz, bisa lihat di YouTube dengan ketik Jami Darul Mutakin. Apa Pak namanya? Jami Darul Mutakin. Oh Jami. Masjid Jami gitu? Enggak masjid. Oh gitu. Jami Darul Mutakin. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.